Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya dikasih kesehatan. Semoga juga teman-teman semuanya sehat semuanya. Semoga teman-teman juga dilancarkan rizkinya. Di sini syukur alhamdulillah. Anak-anak apa ya? Anak-anak mamah yang sekarang ya. Rian segala apa itu udah di sini, udah pada di sini alhamdulillah. Oh iyalah, maaf nih, belakang masih acak-acakan karena belum ada tempat jadi background tempatnya acak-acakan dan motor masih di ruang tamu gitu karena kita belum punya tempat ya. Jadi naruh motor di ruang tamu dan di kamar berantakan. Ya udah mohon maaf ya teman-teman ya. Saya nggak nyadar ke situ. Tapi di sini saya mau apa ya? Berbelasungkawa ya teman-teman karena kemarin saya dapat kabar dari anaknya Ibu Rokayah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Anaknya Ibu Rohaya itu ngebilangin kalau Ibu Rohaya telah wafat. Itu sekitar 3 hari yang lalu ya teman-teman. Sekitar 3 hari. Pokoknya pas waktunya saya pindahan ya. Pas saya waktunya pindahan jadi saya sampai lupa nggak ngabarin ke teman-teman. Dan semenjak dibawa ke rumah sakit jiwa itu entah kenapa pada tadinya waktu pulang dari saya tuh bagus banget kan gitu. Setelah pulang dari saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah keluarganya bilang katanya semenjak pulang dari rumah sakit jiwa malah tambah kurang bagus gitu. Dan kemarin itu di mukanya itu pada bengkak gitu dan si ibunya itu lemes nggak kuat apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi semenjak pulang dari rumah sakit jiwa lebih parah intinya gitu. Jadi ya kemungkinan memang udah jalannya ya. Minta doanya semoga keluarganya yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan, dan semoga Ibu Rohaya ditempatkan di sisi Allah ya teman-teman, diampuni segala dosa-dosanya. Di sini saya juga mau menjawab pertanyaan penonton, padahal di situ Mama juga udah menjawab ya. Menjawab pertanyaan penonton dan juga cuman gimana ya, namanya penonton ya, kadang yang ini nanya, yang ini udah dijawab tapi masih belum tahu gitu kan, mungkin nggak nonton waktu saya ngejawab gitu. Tapi banyak sih yang nanyain gitu ya, Mama pindahan kok anak-anak nggak ada yang ngebantuin gitu kan. Jadi begini ya teman-teman, sekarang ini kan kondisinya Mama itu kan jauh ya di Rangkas ya. Sementara anak-anak Mama di Anyer. Jadi untuk datang ke Rangkas itu kan makan waktu lama. Dan juga harus meninggalkan kerjaan anak Mama. Sementara kalau di sini saya bisa pakai orang lain yang nggak harus merepotkan anak saya. Karena anak saya tuh terus terang aja, anak saya itu super repot teman-teman ya. Bahkan waktu Ervin mau ke Dinsos saja waktu itu ya, bayar waktu bayar channel ke Tadin ke Apik itu aja disempet-sempetin gitu loh, sampai ninggalin kerjaan gitu kan. Jadi banyak banget kerjaan anak saya. Jadi mohon maaf ke teman-teman kalau anak saya nggak bisa bantuin Mama pindahan, karena Mama pikir Mama lebih baik minta bantuan yang di sini yang deket daripada anak-anak Mama yang jauh. Sementara anak-anak Mama yang jauh harus ninggalin kerjaan gitu kan. Apalagi Ervin kan kemarin tuh ya kebetulan teman-teman ya, karyawan Ervin itu ada yang korupsi. Jadi ya karyawannya cuma ada 1 gitu, yang tadinya 2 jadi tinggal 1. Akhirnya Ervin juga nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau umpamanya cuma dekat kayak kemarin tuh nganterin Mama ke ini, sekalian belanja kan, sekalian nganterin Mama ke stasiun kereta
itu masih bisa gitu kan, karena memang deket kan, cuman Cilegon. Dan ada yang bilang, kok mama sekarang jarang pulang gitu kan. Kemarin-kemarin itu memang benar teman-teman ya, karena saya jarang pulang, kesibukan di dinsos. Kalau mau ninggalin di sini nggak ada relawan, kalau memang nggak ada relawan itu mau ninggalin rada susah. Jadi kadang cuman pulang sebulan sekali, itu pun nginep cuman 1 malam gitu. Bahkan kadang cuman datang pagi, pulangnya sore gitu. Tapi semenjak saya udah mulai rada bebas dari dinsos, eh, anak-anak yang udah dipulangin kan ya, anak-anak udah dipulangin, waktu itu kan tinggal Romsah doang yang belum dipulangin. Itu saya bisa nginep di Anyar gitu kan, bisa nginep, jadi saya bisa main ke cucu sana, cucu sini kan gitu. Masih bisa nginep di Anyar. Dan kemarin itu waktu ngambil-ngambil barang, waktu ngambil-ngambil di yayasan lama, itu kan saya juga nginep gitu loh. Saya nginep di anak-anak karena terus terang aja cucu juga ngomong sih, nenek sekarang jarang pulang katanya. Iya, neneknya sibuk gitu kan. Tapi sekarang ini ya syukur alhamdulillah, semenjak saya udah nggak terlalu sibuk dan cuman sedikit yang saya rawat waktu kemarin-kemarin ini, saya sebulan pulang 2 kali dan nginep di rumah itu 1 hari, dan jadi 2 hari di rumah. Saya 2 hari di rumah. Cuman memang nggak di vlog teman-teman, karena saya pikir eh, apa ya, nggak terlalu ini banget sih sekarang ini gitu kan, karena ya kita juga kesibukan, saya juga kesibukan, anak-anak juga kesibukan. Yang penting intinya saya, namanya juga sama anak sama cucu pasti kangen ya teman-teman ya. Eh, Mau gimana gimana, keluarga tetap nomor satu gitu kan, anak-anak cucu tetap nomor satu. Dan eh, memang ada yang komen juga, mama mendingan berhenti gitu kan, eh, tinggal di Anyar deket sama cucu gitu kan. Cuman gimana, saya juga gini teman-teman, terus terang aja, anak-anak saya juga nyuruh saya berhenti gitu kan. Bahkan anak-anak saya bilang, eh, udah ODGJ-nya serahin ke dinsos aja gitu. Ini tuh kan kerjaan dinsos gitu kan. Tapi gimana ya teman-teman, karena saya juga hati saya masih tetap pengen membantu orang, dan juga saya juga mau nitipin ke dinsos. Soal Ibu Gembol sama Pak Darman aja rada susah, apalagi kayak model Ali, eh, si apa tuh namanya, Harry, terus sama Rian, itu kan saya juga mau nitipin ke dinsos juga rada susah gitu kan. Akhirnya saya ngasih pengertian ke anak-anak saya, eh, mama masih tetap bantu anak-anak ODGJ, tapi mama juga karena nggak bisa balik ke Anyer karena berhubung dengan kemarin soal yayasan ya teman-teman. Jadi mama beli rumah aja di sana gitu. Dan alhamdulillah anak juga memperbolehkan gitu kan. Tadinya saya juga pikir mau nyari di Mancak gitu, karena Ervin juga bilang, mah mendingan nyari di dekat-dekat aja, Mancak apa Serang gitu kan. Dan waktu itu begitu saya dapat kabar saya udah habis kontrak itu, saya langsung nelpon ke anak, tolong cariin gitu kan, tolong cariin di daerah Mancak atau Serang atau Cilegon, yang penting jangan Anyer gitu kan. Serang, Mancak atau Cilegon kata saya gitu. Terus ya udah katanya gitu kan. Dan waktu itu kan ada seseorang yang katanya ada di Mancak katanya gitu. Tapi ditunggu-tunggu ternyata nggak ada ngabarin gitu kan. Dan anak-anak saya juga udah nyari sana sini, tapi berhubung ya belum dapat yang klop, dan waktu memang benar-benar mepet. Dari dinsos kan cuma dikasih waktu setengah bulan ya. Dari semenjak saya ini ya kurang lebihnya nggak nyampe 1 bulan ya. Kurang lebihnya sekitar setengah bulan lebih lah waktu untuk mencari tempat baru gitu kan. Dan saya juga mencari teman-teman di daerah sana, cuman ternyata daerah sana itu harganya tinggi gitu kan, harganya tinggi. Dan anak-anak juga nyuruh nyari di Cilegon, ternyata Cilegon juga tinggi. Daerah Serang saya juga minta ke teman-teman Serang, bahkan ke tetehnya Lilis ya, minta tolong ke tetehnya Lilis, minta tolong ke
Teh Fatmawati gitu kan, minta tolong ke Mama Leha, tapi belum ada, nggak dapet gitu loh, nggak dapet yang di daerah-daerah sana gitu kan. Ada juga harganya nggak sesuai dengan kantong saya. Akhirnya saya bilang ke anak-anak saya, ya udahlah kalian nggak usah pusing-pusing katanya. Anak-anak saya pada pusing teman-teman, pada pusing begitu saya bilang udahan di sini dan saya suruh nyariin. Anak-anak saya juga bingung, pusing karena mikirinnya eh, harus mikirin kerjaan, harus mikirin nyariin buat mama gitu kan. Akhirnya ya udah kamu nggak usah nyariin, biarin mama aja karena mama nyari di daerah sana-sana juga harganya nggak sesuai. Mama nyari di sini, alhamdulillah di sini ada yang harganya lebih murah kata saya. Dan mama juga lebih enak nengoknya gitu teman-teman, untuk apa ya, ngecek lokasi itu lebih enak gitu. Dan alhamdulillah anak-anak saya pada ngedukung gitu kan, pada ngebolehin yang tadinya memang anak-anak saya nggak ngebolehin gitu kan, suruh berhenti istirahat gitu di masa tua mama, udahlah istirahat aja di rumah gitu. Cuman kalau saya kan gimana ya teman-teman, hatinya masih pengen bantu orang gitu, tapi tetap aja saya juga sering pulang karena pulang juga nggak makan waktu lama ya, naik kereta enak nyaman gitu, jadi ya nyantai aja gitu teman-teman ya. Dan di sini ada yang bilang juga, alhamdulillah mama katanya, kalau mama hasil YouTube bisa buat beli rumah katanya gitu, hasil YouTube buat beli rumah katanya gitu ya. Terus terang aja ya teman-teman, ya kalau untuk hasil YouTube itu belum bisa nutupin, bahkan kemarin itu aja kan waktu itu saya beli channel itu kan ke Tadin Apik kan, channel saya beli itu 20 juta itu di Tadin Apik. Itu aja baru kembalinya baru berapa, belum nyampe 6 juta gitu kan, baru berapa, karena kan sebulannya itu nggak seberapa. Jadi itu pun dari Erpin kan, gitu uangnya dari Erpin gitu kan. Dan di sini apa ya, saya juga terima kasih teman-teman udah banyak ngedukung saya gitu kan. Kalau masalah hasil channel saat ini ya alhamdulillah ada, itu kan untuk biaya sehari-hari ya teman-teman, untuk biaya sehari-hari kita. Tapi kalau untuk hasil channel itu untuk beli rumah, saya rasa ya memang nggak cukup gitu. Tapi di sini alhamdulillah saya punya anak-anak saya yang baik-baik, anak-anak saya juga yang ibaratnya ngebantu doa, ngebantu apa ya, di samping itu juga kalau mamahnya kesusahan, mamahnya kekurangan juga nggak segan-segan, nggak gimana ya, nggak ibaratnya gimana ya, tinggal mamah ngomong aja gitu kan ibaratnya. Cuman kadang mamah sendiri juga kalau ngomong ke anak itu malu gitu kan, karena anak sendiri juga kebutuhannya banyak. Tapi alhamdulillah anak-anak mama ngertiin lah gimana kondisi mama, dan alhamdulillah anak-anak mama apa yang ngizinin juga setelah mama ngasih pengertian bahwa mama pengen tetap lanjut bantu orang. Dan ya intinya satu sih, saya sama anak-anak kita masih sering ketemu gitu, apalagi sekarang ini sering saya ketemu. Cuman memang nginep di sana 2 hari gitu kan, nggak pernah dibikin vlog, ya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi kita nggak ada apa-apa teman-teman ya. Bahkan kemarin itu juga waktu saya ngambil ke salonnya Sri kan, saya ngambil ke salonnya Sri itu kan speaker saya ambil ke sini, terus pemanas nasi, barang-barang itu kan saya juga dianterin anak saya gitu kan ke sana. Karena kalau saya sendiri nggak bisa karena jauh. Dan waktu saya berkali-kali saya berangkat ke stasiun kereta, dianterin juga sama anak-anak gitu teman-teman. Jadi ya kita baik-baik aja, anak-anak baik, saya baik, saling ngasih kedukungan ke anak dan ke orang tua gitu teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya memang jarang ngevlog, jarang menampilkan kebersamaan saya dengan anak dan cucu saya, karena memang sekarang ini kan anak dan cucu saya udah jarang ngevlog. Jadi ya udah santai aja gitu. Jadi kita kumpul-kumpul biasa aja gitu teman-teman ya. Jadi intinya saya sama anak-anak saya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Dan
Terima kasih atas dukungan semuanya. Di sini juga saya juga apa ya, mohon maaf kalau umpamanya saya ada salah-salah sama teman-teman gitu ya. Dan minta doanya semoga apa yang menjadi keinginan saya untuk bisa tetap membantu ODGJ masih tetap bisa, biarpun tadinya anak-anak saya ngelarang, tapi karena hati saya masih tetap pengen membantu. Kalau anak-anak saya kan otomatis karena kasihan melihat mamanya udah tua, mamanya udah suruh istirahat gitu kan. Tapi kalau saya kan beda teman-teman, karena waktu saya itu gini, saya kalau umpamanya diem di rumah itu terlalu apa ya, jenuh gitu. Kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan kayak gini tuh bikin hati saya senang gitu. Apalagi kalau saya bisa bantu orang. Seperti kemarin ya, saya bisa menemukan Cindy dengan keluarganya, itu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai gitu loh. Jadi apa ya, suatu kebahagiaan yang nggak bisa dibeli lah intinya gitu. Jadi satu, masih senang membantu orang di waktu saya masih bisa untuk bisa bantu orang. Itu aja teman-teman ya. Oke, mohon maaf, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.